Ya mungkin ini bagian dari rencana negara kita ingin apa, proses industrialisasi itu berjalan seiring dengan pembangunan sumber daya manusianya. Namun ya ada beberapa item tadi yang dipermasalahkan, kalau bisa yang kalau saya sampai saat ini sebenarnya masih tidak terlalu setuju itu memang ada yang di ini, ada di kemudahan para investor ya atau tenaga asing untuk dia bisa masuk ke Indonesia. Bukan berarti saya anti investor, tidak. bukan anti investasi. Bukan anti investasi, Ya. enggak sama sekali. Silahkan ketika memang orang luar dari manapun mau berinvestasi di Indonesia itu sangat kita buka. Karena Saya dampaknya pribadi, juga ini iya, ya, apa, salah satunya menciptakan kan bisa lapangan membuka pekerjaan. lapangan pekerjaan. Tapi memang ada beberapa hal yang rancu, seperti ada di beberapa draft yang sudah saya terima juga dari beberapa lembaga yang kredibel, itu mengatakan bahwa saya memang sekarang tenaga asing itu takutkan akan mengambil buruh-buruh lokal kita. Iya, jadi Tenaga- mengurangi tenaga kesempatan lokal. kerja ya. Iya, pasti. Di dalam negeri saja sudah susah, Iya. kenapa harus Mm-mm. ada impor tenaga kerja dari luar negeri? Iya, dan ditakutkan nanti akan ada dalih-dalih lawang masyarakat Indonesia tuh kurang berpendidikan, Kurang berkompeten, gitu kurang ya. kompeten untuk di bidang ini. Ya kita harus ngambil dari luar negeri. Akhirnya ada banyak apa ya, pendapat ahli maupun beberapa orang ke situ. Makanya kenapa itu sangat apa bahasanya? Beberapa orang sangat geram masalah itu. Oke. Kemudian, nah ini juga di beberapa sumber yang beredar itu sudah menuliskan bahwasanya cuti hamil untuk perempuan, cuti haid hari pertama, hari kedua untuk perempuan itu sudah tidak ada. Padahal kalau saya baca ulang itu bukan itu sudah tidak ada, dan itu tetap ada tapi tidak dibahas. Jadi ada kemungkinan dua pasal itu tuh sebenarnya tidak akan diubah. Oke. Ada kemungkinan. Nah, tapi lagi-lagi kita benar-benar harus membaca ulang, atau kalau memang misalnya males ya baca Karena susah juga 900 sih. halaman Iya, ya. tebel banget. Kita benar-benar harus mencari rangkuman yang memang dia dari lembaga-lembaga yang kredibel. Nah, lembaga kredibel itu yang gimana sih? Kita juga harus benar-benar bisa memastikan nih kira-kira Iya. lembaga apa yang sekiranya bisa kita jadikan sumber. Oke. Ini sangat menarik ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah sumber informasi, terutama terkait item-item yang di dalamnya. Nah, tapi menarik ada beberapa item di Undang-Undang Omnibus Law itu yang dipermasalahkan. Salah satunya dari PP Muhammadiyah. Itu terkait dengan HGU, hak guna usaha, itu juga dipermasalahkan sama Bapak Busro Mukodas. Kemarin beliau sempat ke DPR dan memberikan analisis kajian baik buruknya Undang-Undang Omnibus Law tersebut, dan diterima oleh Bapak Sufmi Dasko selaku Wakil Ketua DPR. Dan itu akan dimasukkan dalam DIM ya, daftar inventari masalah untuk evaluasi undang-undang itu. Oke. Yang dipermasalahkan dari Pak Busro itu adalah jangka waktunya. Ternyata HGU itu sampai 90 tahun. Itu sangat lama sekali. Makanya kayaknya investor itu suka karena itu loh, kontraknya yang lama itu. Karena begitu banyaknya pasal-pasal di dalam undang-undang ini, juga orang mempelajarinya tuh juga ini ya, malas, sehingga ada poin-poin pasal-pasal yang mengatur tentang HGU juga. Tapi yang selalu kita soroti justru tentang tadi ya, salary, gaji, terkait upah, jam kerja. Padahal ada item lain. Karena ini gabungan dari beberapa undang-undang, Ya, tidak hanya satu. Nah, itu juga akan menjadi permasalahan di waktu yang mendatang, makanya banyak orang yang menolak. Oke, jadi kesimpulannya ini sebagai generasi milenial, apakah setuju atau ikut menolak seperti mahasiswa dan buruh? Gimana Adi melihatnya? Kalau saya pribadi
gimana ya, standpointnya mau dibilang setuju, saya tidak setuju, tapi ketika dibilang untuk menolak, saya juga tidak 100% menolak. Mungkin saya benar-benar berada di jalur tengah-tengah. Cuma memang lagi-lagi tadi juga Mas Oki sudah bahas tentang hak guna usaha, kemudian itu nanti ada berdampak kepada lahan. Namanya lahan kan pasti itu berhubungan sama lingkungan hidup ya. Kemudian lingkungan hidup lain seperti penambangan pohon, hutan, penggundulan hutan dengan atas dasar investasi itu akan jadi lebih mudah. Karena kalau kita lihat sumber daya alam kita itu kebanyakan memang di daerah-daerah. Ya, dan itu biasanya masih banyak masyarakat adat kita, masih banyak gunung-gunung, tambang-tambang gitu ya. Makanya tambang-tambang memang kayaknya rata-rata masuk ke perkampungan warga kan, yang sekarang sudah tidak menjadi perkampungan tapi sudah dibentuk sedemikian rupa untuk menjadi sebuah wilayah industri. Ya gini, ya mungkin ini bagian dari rencana negara kita ingin proses industrialisasi itu berjalan seiring dengan pembangunan sumber daya manusianya. Namun ya ada beberapa item tadi yang dipermasalahkan, kalau bisa jangan sampai hak-hak masyarakat adat, kemudian dalam pertanahan itu jangan sampai ada yang istilahnya dipaksakan atas dasar investasi atau dasar yang lainnya. Nah ini kita masih menunggu ini bagaimana proses karena kalau kita dengar tidak akan ada perpu dari presiden. Iya, dengar. Belum ada informasi. Tapi kalau ini dibiarkan selama sebulan, ya sama saja undang-undang ini kan berlaku. Ditandatangani maupun tidak ditandatangani oleh presiden. Ya, ada lagi tambahan terkait undang-undang Omnibus Law? Pada dasarnya Omnibus Law ini saya yakin latar belakang pembuatannya adalah ingin memberikan peluang pengembangan ekonomi di Indonesia untuk menjadi lebih baik. Tapi memang ada hal-hal lain yang memang itu harusnya didiskusikan atau difikirkan jangka panjangnya. Karena lagi-lagi kita hidup di dunia ini kan sementara ya. Kita juga pakai bumi hanya numpang. Masa iya kita mau menjahati bumi dengan adanya industrialisasi itu? Tapi kita tidak mau ya. Iya, pasti. Oke, terima kasih waktunya Habibah. Kita masih menunggu bagaimana langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dan bagaimana juga langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat. Apakah judicial review-nya itu akan dimenangkan oleh MK atau justru akan memenangkan undang-undang tersebut? Who knows? Nah, semoga dengan kejadian ini masyarakat bisa mengambil pelajaran dan tidak ada lagi pertentangan kemudian hari saat hukum itu sudah mendapatkan kepastian. Oke, itu aja. Kita jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih, Adi, Bang. Ya.